Minggu adik-adik, kembali kita ketemu lagi dalam ibadah Minggu Pelayanan Anak GPIB Marturia. Minggu ini tanggal 22 Agustus 2021 kita akan dilayani oleh Kakak Diaken Chris Jacob sebagai pelayan firman dan kakak sendiri sebagai liturgos. Nah adik-adik, kita akan siap melaksanakan ibadah hari Minggu ini. Adik-adik harus mempersiapkan Alkitabnya, persembahannya, dan tak lupa hati adik-adik untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan terutama mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Selamat beribadah adik-adik. Baiklah adik-adik, saatnya kita masuk dalam ibadah. Kakak persilakan untuk adik-adik bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Dengan sikap yang sempurna, kita menyanyikan lagu Mas Pelkat PA. Adik-adik sekalian, masih dalam rangkaian Hari Kemerdekaan, yuk bangkit berdiri, kita menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 366, Indonesia Negaraku, Merdeka! Indonesia negaraku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya, kini dan sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan untuk pagi yang indah ini. Engkau telah kumpulkan kami anak-anak-Mu untuk memuji dan membesarkan nama-Mu. Tuhan, kiranya Kau akan memimpin kami dari awal pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Yuk adik-adik, kita bangkit berdiri, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Ceria 192 dengan judul Oh Alangkah Baik dan Indahnya. Jangan lupa gerakannya ya. Oh alangkah baik dan indahnya bila di
Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman. Firman Tuhan kali ini akan dibawakan oleh kakak diaken Chris Jacob. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Adik-adik yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dalam ibadah pelayanan Pelkat PA di hari ini. Sebelumnya, mari adik-adik kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kasih dan kemurahan Tuhan kepada kami, Pelkat PA GPB Marturia. Sekarang ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan hadir, menguasai hati kami semua, baik hamba-Mu dan adik-adik, sehingga firman yang akan kami baca dan renungkan ini boleh kami pahami dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah karena kami semua sudah siap untuk mendengarkannya. Inilah doa kami, ampunilah kami akan segala salah dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, bacaan kita pada hari ini terambil dari kitab Mazmur. Kitab Mazmur. Mazmur itu ada di mana adik-adik? Betul sekali, di Perjanjian Lama. Kitab Mazmur, pasalnya yang ke-103, ayat 1 dan 2. Kitab Mazmur pasal 103, ayat 1 dan 2. Kalau sudah, kakak akan bacakan ya. Judulnya, Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Demikianlah firman Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Apa kabar? Kakak percaya kita semua ada dalam keadaan sehat-sehat, dalam keadaan lindungan dan pemeliharaan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur. Nah, kitab Mazmur ini adik-adik tahu kebanyakan ditulis oleh Daud. Nah, kakak mau bertanya, siapa itu Daud? Pasti adik-adik tahu. Adik-adik sudah dikasih tahu oleh kakak kalian. Daud itu adalah raja bangsa Israel. Raja yang kedua yang memerintah bangsa Israel. Daud itu juga sebelum jadi raja, dia adalah seorang pengembala. Dia mengembala domba. Dan akhirnya dia dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, umat pilihan Tuhan. Nah, adik-adik, bacaan kita hari ini mau menceritakan bagaimana Raja Daud memuji, membesarkan lewat pujian akan kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan begitu baik terhadap Raja Daud? Karena Tuhan sudah menuntun Raja Daud selama dia memerintah menjadi raja orang Israel. Tuhan sudah menjaga Raja Daud dari segala musuh-musuhnya. Tuhan sudah menyelamatkan Daud dari maut, dari kematian, selama dia memimpin Raja Israel. Adik-adik ingat cerita Raja Daud melawan Goliat, yang badannya besar, raksasa? Itu kan karena Tuhan, sehingga Daud bisa mengalahkan Goliat. Nah, itu contoh. Makanya, kalau adik baca hari ini bacaan kita, itu Daud dengan kesadaran diri, dia selalu mengucap syukur, berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Kenapa Tuhan baik? Seperti kakak bilang tadi, Tuhan sudah menjaga Daud selama dia menjadi raja. Makanya sebagai ungkapan syukur dia memuji akan kebaikan dan kebesaran Tuhan dalam hidup Raja Daud. Nah, itu adik-adik bacaan kita hari ini.
Jadi Raja Daud mau mengajak kita, mengajarkan kepada kita untuk selalu mengucap syukur, berterima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik juga harus begitu. Itu bacaan kita hari ini adik-adik. Nah, sekarang kakak mau mengajak bacaan ini dalam kehidupan kita sekarang adik-adik. Adik-adik tahu kan sekarang kita sudah mau hampir 2 tahun ini ada dalam masa pandemi COVID-19. Dalam masa ini semua kita serba terbatas. Adik-adik juga tidak bisa kemana-mana. Sekolah dari rumah, beribadah dari rumah, kita semua, mama papa juga harus bekerja dari rumah. Semua serba keterbatasan karena situasi pandemi COVID ini. Bahkan adik-adik, kalau adik-adik lihat, banyak juga teman-teman kita atau orang tua dari teman-teman kita yang kehilangan pekerjaan. Bahkan ada yang sudah dipanggil Tuhan karena pandemi COVID ini. Itulah situasi sekarang adik-adik. Seperti kita juga sekarang ini, beribadah masih secara online. Kakak di rumah, adik-adik di rumah masing-masing. Itulah situasi. Dan adik-adik lihat bagaimana juga 1 bulan yang lalu, bagaimana situasi negara kita dengan COVID-19 ini. Banyak orang yang meninggal. Bahkan adik-adik juga merasakan bagaimana dampaknya bagi kehidupan adik-adik bersama mama papa dan keluarga. Bagaimana orang susah untuk berusaha sembuh dari terpapar COVID. Kalau adik-adik ingat, lihat di TV bagaimana orang kesulitan untuk mencari oksigen dalam mereka menyembuhkan penyakitnya, terpapar COVID. Susah loh adik-adik cari oksigen. Nah, kakak mau ngajak cerita Raja Daud tadi dengan contoh ini. Salah satu yang adik-adik harus menyatakan syukur atas kebaikan Tuhan itu adalah, tadi kalau kakak singgung oksigen, itu artinya nafas. Nah, nafas itu siapa yang kasih? Nafas itu yang kasih adalah Tuhan, tidak ada yang lain. Adik-adik harus bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena adik-adik sampai sekarang ini masih bernafas, masih hidup. Itu salah satu contoh adik-adik menginterpretasikan bagaimana Raja Daud dalam kehidupan sekarang. Adik-adik harus bersyukur, mengucapkan terima kasih, karena Tuhan masih memberi nafas kehidupan bagi adik-adik dan kakak juga, dan bagi keluarga kita. Sekarang ini kita masih kuat, kita masih sehat. Nafas itu adik-adik hanya Tuhan. Hanya sumber Tuhan yang menjadi sumber pemberian nafas. Tidak ada yang lain. Itu contoh bagaimana adik-adik harus berterima kasih. Caranya bagaimana? Coba adik-adik perhatikan. Bagi orang tua dan juga adik-adik, caranya kita bangun pagi. Bangun pagi apa yang kita lakukan pertama? Pasti kita berdoa kan? Pasti kakak yakin adik-adik semua melakukan itu. Karena sudah diajari oleh kakak-kakak lain dan pendampingan orang tua. Pagi-pagi sebelum kita beraktivitas, kita berdoa. Kita berdoa mengucap syukur, berterima kasih. Karena Tuhan masih memberi nafas kehidupan di hari baru. Kakak yakin adik-adik pasti melakukan itu. Itu contoh adik-adik dalam kehidupan sekarang. Kalau adik-adik sudah mengucap syukur atas nafas kehidupan yang Tuhan berikan, untuk langkah selanjutnya, di hari itu pasti Tuhan pimpin. Adik-adik misalnya bisa beraktivitas, bisa belajar dalam online, bisa membantu orang tua, bisa melakukan segala hal, walaupun dalam situasi pandemi COVID. Itu, kenapa kita seperti kakak bilang tadi mengucap syukur? Karena Tuhan itulah sebagai sumber kehidupan kita. Dan sudah sepantasnya lah kita berterima kasih. Dengan kita berterima kasih akan kebaikan Tuhan. Jadi, adik-adik, dalam cerita ini kakak mau ngajak dalam bacaan Alkitab. Mari adik-adik senantiasa jangan lupa berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik. Contohnya yaitu salah satunya bagaimana Tuhan sampai sekarang masih memberikan nafas kehidupan bagi adik-adik dan bagi kakak. Coba contohnya begini, coba adik-adik tahan nafas. Rasanya gimana adik-adik? Pastikan susah, setengah mati. Coba kalau tidak ada nafas. Pastikan
kita dipanggil Tuhan. Jadi bersyukurlah adik-adik. Itu contoh yang paling sederhana yang kakak mau ajarkan pada hari ini bagi adik-adik. Adik-adik mengucap syukur untuk berkat Tuhan, kehidupan Tuhan. Pasti selanjutnya, dalam kegiatan adik-adik selanjutnya, pasti Tuhan akan berkati. Tuhan memberikan kepintaran bagi adik-adik dalam belajar. Tuhan memberikan kesehatan bagi adik-adik dalam situasi pandemi COVID. Kan sudah nyata, sudah ada bukti sampai sekarang kan. Adik-adik kuat, adik-adik sehat. Semua karena kebaikan Tuhan. Dan itu yang harus adik dilakukan sekarang ini. Kita terus berdoa kepada Tuhan. Dengan mengucap syukur, memuji nama Tuhan. Lewat kebaikan Tuhan, lewat apapun itu. Tindakan adik-adik. Mulai dari pagi bersyukur untuk nafas baru. Adik-adik beribadah, mengikuti semua kegiatan ibadah. Baik ibadah PA, ibadah keluarga, ibadah sektor. Adik-adik mengikuti bersama mama papa. Itu sebagai ungkapan syukur adik-adik atas kebaikan pemberian Tuhan bagi kita semua. Jadi adik-adik, itu yang kakak ajarkan hari ini. Adik-adik mesti melakukan, belajar berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sudah baik. Sudah begitu banyak kebaikan Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Sudah banyak contoh kan, salah satu kakak contoh nafas itu. Ya adik-adik ya, ialah juga adik-adik yang selalu mengingatkan juga bagi kakak adik atau orang tua kalau lupa, mari bersama-sama dibangun pagi hari bersyukur, berdoa, baca Alkitab untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang ada sumber kehidupan, yang sudah memberikan hari baru. Itu salah satu ungkapan syukur kita di saat ini, seperti yang dilakukan oleh Raja Daud dalam bacaan kita. Dia memuji akan kebaikan Tuhan. Nah adik-adik juga begitu, memuji dengan bersyukur, berdoa, mengucapkan terima kasih kepada Tuhan. Biarlah adik-adik firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi adik sekalian bersama mama papa, keluarga, bagi kakak juga di dalam menghadapi situasi sekarang. Pesan kakak adalah adik-adik tetap semangat, karena kalau adik tetap semangat adalah bukti bahwa adik-adik itu mengucap syukur akan kasih Tuhan. Demikianlah firman Tuhan di hari ini. Terpujilah Kristus. Amin. Adik-adik, mari kita merespon firman Tuhan dengan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 160, Tiap Orang Yang Mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, dia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak rubuh syukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Ajar kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus, berkati gereja kami, Gereja Marturia, berserta pendeta, majelis dan kakak layan, jemaat dan anak sekolah minggu. Lindungi kami dari virus corona Tuhan. Biarlah virus corona cepat berlalu. Terima kasih Tuhan. Kami alaskan doa kami dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduslah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini
makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dalam kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita akan memberi persembahan. Selagi adik-adik mempersiapkan persembahannya, kita nyanyi dari pujian Kidung Ceria 23, Anak-anak Puji Nama Allah. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Kami sudah memberikan persembahan. Berkati persembahan kami. Biarlah persembahan kami menjadi Allah untuk pelayanan di gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat pagi adik-adik sekalian dan selamat hari Minggu. Kakak akan menyampaikan warta singkat Pelkat PA Minggu 22 Agustus 2021. Yang pertama adalah ucapan terima kasih. Mengucapkan terima kasih kepada Bapak Diaken Christian Jacobs yang telah menjadi pelayan firman di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak beserta dengan keluarga. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Katia yang telah menjadi pelayan liturgos di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pelayanan Katia beserta dengan keluarga. Selanjutnya, yang ketiga adalah ucapan terima kasih kepada adik Angel Situkir yang telah membawakan doa syafaat dan doa persembahan di dalam IPA pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati pendidikan dan pelayanan adik Angel. Dan tak kalah penting, kami mengucapkan terima kasih kepada adik-adik di rumah yang senantiasa semangat dalam mengikuti IPA walaupun secara online. Tuhan Yesus memberkati adik-adik sekalian. Dan terima kasih juga kepada mama papa yang selalu semangat mendampingi anak-anak layan untuk beribadah IPA walaupun online. Tuhan Yesus memberkati. Informasi selanjutnya, kami pengurus Pelkat PA dan pelayan Pelkat PA GPIB Marturia mengucapkan selamat ulang tahun dan selamat berbahagia kepada adik layan maupun kakak layan yang berulang tahun di dalam minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati adik dan kakak layan. Informasi selanjutnya, dalam rangka Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Indonesia, maka diadakan lomba foto kemerdekaan. Adik-adik dapat mempersiapkan diri untuk mengikuti lomba tersebut dan adik-adik dapat mengirimkan foto kepada kakak-kakak layan maupun kakak pengurus PA. Nanti kami akan memilih 3 foto terbaik dan akan mendapatkan hadiah. Yuk adik-adik kita berpartisipasi di dalam lomba foto kemerdekaan. Dan selanjutnya, informasi yang tidak kalah penting, kepada kakak-kakak layan PA dan kakak-kakak layan PT akan dilaksanakan ibadah pelayan yang dilaksanakan hari ini tanggal 22 Agustus 2021 jam 4 sore. Yuk kakak-kakak sekalian, kita persiapkan hati kita join bersama-sama, beribadah bersama melalui aplikasi Zoom Meeting yang sudah di-share di dalam grup layan.
Demikianlah adik-adik dan kakak-kakak maupun mama papa di rumah informasi Pelkat PA yang dapat kakak sampaikan. Sampai bertemu di dalam IMPA selanjutnya ya adik-adik. Dadah, salam sehat dan semangat selalu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah ini. Firman yang sudah boleh kami dengar, kiranya adik-adik dapat memahami dan melakukannya. Berkatilah adik-adik layan dan kakak-kakak layan. Terima kasih ya Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, kakak undang bangkit berdiri. Untuk mengakhiri ibadah kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 345, Oh berkati kami. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kakak ingatkan, jangan lupa apa yang dipesankan oleh firman Tuhan ya. Dan lakukanlah dalam keseharian adik-adik. Dan yang terakhir, terima kasih untuk adik-adik yang selalu setia untuk mengikuti ibadah secara online dari kanal YouTube maupun Zoom. Sampai jumpa adik-adik. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.